ibu-ibu, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sungguh luar biasa ketika melihat ibu-ibu dalam keadaan cerah. Luar biasa, dari mimik tergambar bahwa ini adalah kesukacitaan ketika kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan ini sungguh luar biasa kita boleh diperjumpakan dengan ibu-ibu dalam hubungan bagaimana kita menciptakan atau kita membantu di dalam generasi-generasi kita selanjutnya, merupakan keunggulan-keunggulan di generasi kita, pengganti generasi kita, agar supaya dari awal sejak dini kita memperhatikan agar supaya boleh membantu di dalam tumbuh kembang anak. Apa itu yang kita lakukan saat ini adalah yang pertama tentang pijat bayi. Nah, pijat bayi itu sesungguhnya sudah sejak dahulu kala kita sudah melakukan pijat bayi. Orang-orang tua kita juga sudah melakukan itu. Tetapi kami pasti kurang tahu apa sesungguhnya dia manfaatnya untuk bayi yang masih seperti ini, 0 sampai 24 bulan. Nah, itu sebenarnya mempunyai fungsi luar biasa. Ketika pijat bayi, yang paling utama kita lakukan adalah sentuhan. Bayi merasa aman, bayi merasa nyaman, bayi merasa segar ketika kita melakukan pemijatan pada bayi. Itu bisa dirasakan oleh mama, boleh dirasakan oleh bayi. Sehingga istilah bonding, jadi bagaimana hubungan batin antara bayi dan ibu kita bisa tercipta melalui pijat bayi ini. Dari aspek sirkulasi darah ibu-ibu, kalau torang pijat bayi itu akan memperlancar aliran darah. Dan torang tahu bersama bahwa itu aliran darah ada mengangkut zat-zat makanan dan oksigen. Jadi ketika aliran darah bayi ini menjadi lancar, dia akan mendapatkan kecukupan gizi, kecukupan oksigen di dalam keseluruhan tubuh bayi. Jadi ibu-ibu sungguh luar biasa, kita akan praktekkan. Kalau di ibu kota besar itu pijat bayi ini, orang jangan minta 150 sampai 200 ribu, cuma mau pijat bayi. Dapat orang mesti keluar uang kalau kita sendiri bisa lakukan. Nah, kesempatan ini kerjasama antara puskesmas bersama bidan-bidan, bersama guru-guru, dosen-dosen yang ada di Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado akan mengajarkan bagaimana pijat bayi sesungguhnya dan apa manfaat itu akan terasa oleh bayi maupun ibu, ya, di dalam mendukung, di dalam membantu proses pertumbuhan dan perkembangan bayi. Oke, jadi sampai situ, siapa tahu ada yang ingin bertanya, disilahkan. Jadi manfaat pijat bayi yang pertama, bayi merasa segar, aman, nyaman, aliran darah menjadi lancar, metabolisme akan menjadi baik sehingga itu bayi sering-sering aus. Sesedikit dia mau minta minum karena aliran darah lancar, metabolisme lancar, sehingga makin banyak dia menghisap ASI akan membantu di dalam bagaimana mencukupi akan kebutuhan berat badan. Apalagi kalau ASINya banyak, bahkan melebihi dari berat badan ideal yang sesungguhnya. Selanjutnya terjadi jalinan kasih. Hubungan antara bayi dan ibu itu lebih dekat sekali. Batin kita lebih dekat dengan anak sambil kita memijat, kita berkomunikasi, ngomong-ngomong. Pasti anak itu mengerti, mungkin dia tidak bisa jawab. Tetapi anak itu merasa bahwa di sampingnya ada orang-orang tercinta yang sedang mendekati dia. Dan bicara, mungkin dia cuma mendengar dan dia akan menjadi tenang. Bahkan pengalaman-pengalaman lalu, sementara pijat, bayi sudah tidur. Samping keenakannya, samping rasa nyamannya, bayi itu tertidur di saat kita memijat. Oke, kalau begitu kita langsung praktek saja supaya ibu-ibu bisa melihat dan ibu-ibu boleh melakukan. Kita akan memutar video khusus untuk pemijatan bayi. Saat ini kita akan menyaksikan bagaimana memijat bayi yang benar dan apa reaksi dari bayi itu sendiri ketika kita sudah selesai memijat. Oke, kita mulai. Mohon diperhatikan bagaimana cara memijat bayi dengan benar. Yang pertama, kita harus pastikan bahwa bayi tidak rewel. Kita pastikan bayi sudah 2 jam yang lalu dia minum ASI. Artinya dalam situasi yang dia sudah kenyang, sudah ada isi perutnya. Jadi tidak bisa kita
memijat bayi cengeng, bayi rewel, dia masih lapar, dia baru bangun, atau bahkan mungkin di saat dia tidur orang bangunkan untuk pijat, itu tidak boleh. Jadi yang pertama kita ciptakan relasi kita dengan bayi, kita ngomong dengan bayi, hayo dek, apa kabar adek, luar biasa, sehat sekali, sambil mungkin kita melihat bayi, dia bisa ketawa, dia bisa senyum dan sebagainya. Berarti ini situasi yang kondusif untuk kita akan memijat. Bayi harus dalam keadaan telanjang seperti ini. Ya. Kita siapkan di sini ada baby oil. Bisa juga kita gunakan VCO. Di sini ada centrifugal. Ini supaya harum. Jadi selain kita melakukan pemijatan, ada aroma terapi, aroma yang menyegarkan pikiran kita. Baik yang memijat dan baik yang dipijat itu merasa nyaman. Orang sekitar juga mungkin yang kita di tempat kita memijat itu merasa nyaman dengan bau yang harum ini. Nah, kita lihat seperti itu. Kemudian kita menyiapkan waslap. Ini waslap gunanya apa? Ketika nanti selesai memijat, kita menggosok minyak-minyak yang sudah ada dalam tubuh bayi itu dibersihkan, ya. Selanjutnya ketika kita memijat, sekali lagi bayi harus dalam keadaan tenang, dia tidak menangis, ya, dia tidak rewel, dia tidak cengeng, dan kita memulai. Pastikan tangan kita hangat. Pastikan tangannya, jadi kita sudah cuci tangan dulu, kemudian kita hangat-hangatkan tangan kita pastikan dia bersih. Baru kita berikan baby oil. Tangan kita diberikan baby oil seperti ini secukupnya, kemudian kita gosok-gosok dulu di lengan. Upayakan kalau memijat tidak menggunakan cincin, tidak menggunakan gelang, jam tangan, tidak ada aksesoris yang kita pakai, sehingga jangan sampai tergores pada bayi, jangan sampai kena goresan pada kulit bayi. Kita mulai dari kaki, ya. Kaki kita mengarah, kenapa mengarah ke utara, mengarah ke atas? Nah, karena di sini ada pusat-pusat pembuluh darah, ya, yang ketika kita menggeser seperti ini akan lebih melancarkan aliran darah yang ada tentunya di lipat paha atau pada kaki bayi, ya. Kita lihat. Pertama ini kita buat satu arah, ya, seperti ini. Kemudian kita 4 kali kita melakukan pemijatan. Sebenarnya itu tidak dihitung ataupun tidak perlu diukur dengan berapa kalinya, tetapi kita lihat bayi merasa tenang, bayi merasa aman. Selanjutnya putaran yang kedua adalah kita melakukan seperti memegang softball. Jadi tangan seperti ini, kemudian kita melingkar. Jadi kalau tadi kita mendorong ke arah lipat paha ini, ya, vena inguinal, ya. Kemudian lanjutan itu adalah kita melakukan ini seperti memegang softball. Selanjutnya kita melakukan putaran-putaran seperti ini, ya. Kita putar seperti ini, ya, ke arah bagian vena inguinal, ya. Kita lihat seperti ini. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Punggung kaki bayi. Punggung kaki bayi kita memijat ke arah jari-jari seperti ini, ya. Seperti ini ke arah jari-jari. Manfaatkan juga untuk melancarkan aliran darah yang ada di lipat kaki daripada bayi. Kita lihat di sini. Nah, selanjutnya bagian telapak kaki. Coba lihat di sini, kita pijat, kita tekan sedikit, tekan-tekan, ya. Kita sedikit tekan-tekan, mungkin bayinya akan merasa geli, ya. Dia merasa geli tapi tidak apa-apa sambil kita ngoceh bersama babynya. Nah, yang terakhir untuk pijatan kita tarik satu demi satu jari daripada bayi, kita putar seperti ini, satu demi satu, ya. 5 jarinya kita putar seperti ini, ya. Kita tidak cubit, ya. Kita hanya pegang kemudian kita putar satu-satu, ya, seperti ini. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Tadi sudah telapak kaki, kemudian punggung kaki, sekarang pindah ke kaki yang sebelah, yaitu kaki kiri. Sama lagi. Jadi kita sudah dengan tangan kita sudah diminyaki, apakah baby oil atau VCO, kita lakukan pemijatan. Kita memegang seperti softball, kita langsung mengarah ke lipatan paha, bahwa di sana ada vena inguinal, ya. Vena inguinal ini seperti kita memegang softball dengan lembut, ya, ya Dedek, ya.
luar biasa. Adiknya diam ya, adiknya diam, tidak nangis, tidak rewel. Dia merasakan betapa lembutnya tangan kita ya untuk memijat tubuh dari bayi ini ya. Nah, selanjutnya kita lakukan putaran ya. Kita lakukan putaran mengarah ke pangkal paha. Ya, kita balik lagi di bawah, begitu seterusnya ya. Terus dan selanjutnya ke telapak kaki ya. Kita telapak kaki kita pijat, kita pindah ke telapak kaki ya. Kita pijat mengarah ke jari-jari bayi ya. 2 kali 4 kali boleh atau sepuasnya kita boleh lakukan. Selanjutnya kita pindah pada punggung kaki ya. Kita lihat di sini punggung kaki ya. Punggung kaki kita pijat seperti ini, seperti apa yang sudah kita lakukan pada kaki sebelah kanan, dan sekarang sudah kaki sebelah kiri. Lanjut, apa yang kita lakukan dari kaki ini? Kita letakkan kedua tangan ya di samping kiri kanan paha bayi. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita lakukan seperti getaran. Cek. Nah, kita begini cek. Nah, bayi pasti suka. Cek. Seperti itu. Cek. Nah, begitu. Selanjutnya ada juga kita melakukan pergerakan kaki, kita sedikit mendorong, mengecek apakah tulang-tulang atau tungkai daripada bayi ini cukup sehat dan kuat. Kita dorong mengarah ke perut ya. Kita dorong mengarah, minta maaf ini karena bukan bayi, kalau bayi dia tidak tergeser, mengarah ke perut ya, sebanyak 4 kali, bahkan 2 kali 4 kali seperti ini ya. Jadi seperti tadi ada getaran, kemudian ada dorongan untuk mengarah ke perut ya. Nah, ini dilakukan 4 kali. Selanjutnya kita pindah pada bagian perut. Ini kita lihat perut bayi ya. Tangan kita masih tetap berminyak ya, berminyak. Kemudian lihat, kita pijat seperti ini. Ya. Pijat seperti ini ya. Kemudian kita melakukan pijatan seperti gerakan I love you ya. Jadi seperti ini ya, kalau I love you, I love you. Jadi 1 kali lagi dari kiri, I love, baru kita putar 1 kali lagi, you, I love you. Itu dilakukan 3-4 kali boleh. Selanjutnya perut bayi kita lakukan seperti ini ya. Jari-jari kita sedikit menekan-nekan bagian perut. Kalau dia ada angin dia pasti akan kentut ya, seperti itu. Kalau dia angin pasti dia akan kentut. Jadi maksud ini adalah akan mengeluarkan kalaupun ada gas ataupun ya katakan gas, agar supaya ketika kita melakukan pemijatan ini, penekanan sedikit menekan, pasti dia akan kentut ya. Sambil melihat, tentunya kalau mau pemijatan tidak boleh tuh tali pusat belum pupus kemudian kita lakukan pemijatan, salah ya, seperti itu. Selanjutnya bagian dada ya. Bagian dada kita juga memijat seperti love ya, seperti ini ya. Dia bertemu di pada pangkal lambung ya. Kita lihat, kita seperti menulis love ya, bentuk hati ya. Kita lakukan untuk beberapa kali di dada, kemudian puncaknya ada di lambung ya, seperti ini. Kemudian itu kita sedikit menekan agar supaya kalaupun memang ada gas dia pasti akan keluar ya, seperti itu. Lanjut kita pindah pada tangan ya. Tangan juga hampir sama dengan kaki. Kita tambah lagi, kita berikan lagi baby oil ya. Kemudian kita memegang tangan bayi seperti memegang softball ya, seperti ini ya, memegang softball. Kemudian kita urut mengarah ke aksila ya, mengarah ke atas. Kita mengarah ke atas seperti sampai di aksila ya. Nah, kemudian lanjutan itu 4 kali atau 2 kali 4. Kemudian kita pindah, kita seperti membuat lingkaran-lingkaran di
lengan bayi seperti ini, dan tetap menuju ke pangkal ya, ke pangkal pada aksila ya, seperti ini, sambil kita tetap berceloteh dengan bayi. Dek, enak ya dipijat, enak ya, bubuk ya, nanti sesudah dipijat bubuk. Nah, seperti itu. Kemudian kita memegang telapak tangan, punggung tangan bayi seperti ini ya. Kita memijat ke arah jari-jari ya, seperti ini. Ayo dek, pintar, adik tidak cengeng ya, luar biasa. Lanjut pada telapak tangan juga baik, kita lakukan seperti yang di kaki. Kita mengurut, kita memijat, mengarah ke jari-jari bayi dengan lembut. Mungkin juga dengan kata-kata yang bisa membuat bayi merasa aman dan tenang. Selanjutnya jari-jari juga kita putar seperti ini ya. Kita putar satu-satu seperti ini. Manfaatnya kalau biasanya kalau ada kekakuan-kekakuan, dengan pijatan ini dia akan menjadi ringan ya, tidak ada nyeri ketika ada pergerakan-pergerakan ya, seperti itu. Selanjutnya tangan yang sebelah lagi masih dengan tangan hangat kita dengan baby oil ataupun VCO, kita memegang seperti memegang softball pada lengan bayi. Kemudian ini bisa disebut juga dengan perahan India, sama dengan kaki, ada yang istilah perahan India. Jadi kita memijat mengarah ke aksila bayi ya, seperti ini dengan lembut ya dek. Aduh pintar sekali adek ya, luar biasa, sangat kooperatif ya. Kemudian setelah itu kita buat lagi gulungan-gulungan seperti ini ya, gulungan-gulungan 2 kali 4 ya, 8 kali gulungan-gulungan ya. Pasti bayi akan merasa nyaman. Lanjut kita melihat punggung tangan bayi. Punggung tangan bayi seperti ini, kita pijat ke arah jari-jari ya, ke arah jari-jari seperti ini. Ibu-ibu coba lihat, perhatikan betul ya. Hanya sedikit penekan, tidak tekan sekali sehingga tidak menimbulkan nyeri pada bayi ya. Kemudian telapak tangan juga kita pijat mengarah ke jari-jari bayi ya. Nah, coba lihat ini ya. Bayinya tenang ya, bayinya merasa nyaman. Selanjutnya kita memutar juga jari-jari yang ada ya, kita memutar sambil melenturkan ya, melenturkan jari-jari bayi. Kita lihat di sini ya. Luar biasa. Selanjutnya pada wajah. Pada wajah kita lihat kepala bayi ya, di atas pelipis ini ya, kita tetap menggunakan lagi minyak ya. Kemudian kita memegang kepala bayi seperti ini, di atas kening bayi kita langsung melakukan tekanan seperti ini. Nah, bayi akan merasa senang sekali. Bergantian kiri dan kanan ya, bergantian kiri dan kanan ya. Bisa sampai pada pelipis. Baik, halo dek, yang cakep ya, tidak nangis ya. Setelah bagian kepala, kita tiba di atas bibir bayi. Jadi di sini kita tarik juga kayak membuat senyum ya, membuat senyum bayi seperti ini bergantian ya. Kemudian kita kadang menarik ya pipi bayi sehingga dia buat tersenyum. Itu senyum 1 ya, senyum 1 yang seperti ini, senyum 2 yang seperti ini. Jadi kita tarik, kalau pada bayi-bayi yang beneran ya, kita lihat seperti dia senyum. Jadi setelah kita mengusap-usap seperti ini, kita tarik sedikit pipinya ya, kita ke arah pelipis begini ya, kemudian kita arah ke pelipis ya, seperti itu. Kita lakukan juga bisa 4 kali dan seterusnya ya. Saya kira seperti itu ya untuk pemijatan bayi. Jadi ada senyum 1 kalau yang seperti ini, senyum 2 yang menarik bibir, kemudian senyum 3 yang ini. Di bagian dagu juga kita tarik mengarah ke pelipis ya. Oke. Selanjutnya punggung bayi. Jadi bayi ditengkurapkan ya, bayi ditengkurapkan.
Kita pastikan dia bisa bernapas ya. Kemudian kita menggunakan lagi baby oil ya. Selanjutnya kita mengusap tubuh bayi seperti ini. Kita mengusap tubuh bayi dengan lembut. Kemudian kita melakukan seperti menyetrika. Seperti ini, bayi akan merasa nyaman sekali ya. Bayi akan merasa nyaman sekali kita lakukan. Kemudian seperti ini, kita mengikuti tulang punggung bayi. Setelah kita melakukan tadi seperti melakukan penyetrikaan seperti ini, lanjut ke tulang punggung bayi, kita tarik seperti ini ya. Saya kira demikian ya, demikian untuk pemijatan pada bayi selesai, dan waktu tidak boleh lebih dari 20 menit. Karena kalau tidak bayi akan mengalami kedinginan ya. Kalau kita menggunakan VCO, kadang kita tidak perlu dilap karena itu VCO dia akan menyerap ke tubuh bayi, akan diserap ke tubuh bayi. Kemudian ada pertanyaan, bayi kalau dipijat sebaiknya sudah mandi atau belum? Nah, sebaiknya bayi sudah belum mandi. Setelah dipijat baru dia dimandikan, dia akan tidur enak dengan segar, dia akan tidur nyaman ya. Seperti itu ya. Kurang ingat-ingat dia sudah mau minum ASI, so mesti komang sebang ya. Jangan biarkan dia tidur. Karena memang ada bayi-bayi yang dipijat itu masih sementara pijat dia sudah tertidur nyenyak ya. Jadi demikian ibu-ibu. Semoga ini boleh menjadi perhatian ibu-ibu dan boleh melakukannya ke bayi-bayi ibu agar supaya akan mempercepat pertumbuhan mereka dan mereka akan tumbuh segar, kuat dan sehat. Ini merupakan pijatan stimuli atau merangsang pertumbuhan dan perkembangan bayi. Lanjut, kita gunakan pakaian atau kalau mau mandi akan lebih baik langsung dia dimandikan. Kemudian diberi ASI dan dia tidur. Demikian ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Kalau ada yang bertanya kami silakan ya, persilakan. Kalau ada pertanyaan penasaran ya. Daripada kita mau pergi bayar-bayar mahal untuk pijat, karena ini memang profesional. Lebih baik kita yang belajar, mama-mama belajar, siapkan waktu untuk anak ya. Sekali lagi ibu sampaikan bahwa manfaat memijat bayi banyak sekali terhadap bayi dan terhadap ibu ya. Yang pertama akan melancarkan aliran darah pada bayi. Selanjutnya dengan lancarnya aliran darah akan mencukupkan seluruh zat makanan, bahkan oksigen, karena kita tahu darah itu mengangkut zat-zat makanan dan oksigen. Jadi ketika kita pijat bayi kemudian terjadi kelancaran dalam peredaran darah itu, luar biasa, bayinya pasti sehat. Dan biasanya bayi yang pijat cepat lapar karena metabolismenya tinggi. Metabolisme yang ia makan melalui ASI tadi cepat sekali sehingga bayi selalu langsung merasa lapar ya. Dia langsung merasa lapar dan ingin isap ASI lagi atau minum ASI lagi ya, seperti itu. Kemudian ini juga bisa meningkatkan imunitas bayi ketika dia dipijat ya, meningkatkan imunitas, daya tahan tubuh akan menjadi baik dan seterusnya. Oke, terima kasih ibu-ibu. Semoga ibu-ibu bisa lakukan ini dengan baik ya, dan akan dipraktekkan di rumah ya. Sehari 2 kali boleh kalau ada waktu, pagi dan sore sebelum dia tidur, tapi dia sudah harus makan dulu, kemudian kita pijat, dia akan pasti tidur nyenyak. Oke ibu-ibu, semoga sukses selalu dan